Era digital ini, kita hidup dalam dua realitas, yang nyata dan yang tampak. Yang kita alami dan yang kita tampilkan. Kita tahu cara mengedit wajah, menyusun kata, menyaring cerita. Tapi kita makin kesulitan mengenali. Apakah ini aku? Atau hanya versi yang ingin aku tunjukkan ke dunia? Setiap hari, kita mengurasi hidup. Bukan untuk berbohong, tapi untuk memastikan satu hal. Agar kita terlihat baik, terlihat bahagia, terlihat berhasil. Karena di zaman ini, terlihat berarti ada. Dan tidak terlihat, berarti tidak dihitung. Kita jadi sibuk membangun citra, baik di media sosial, di pekerjaan, bahkan di lingkungan sehari-hari. Tapi di balik layar yang penuh senyum, kita makin sering bertanya, kenapa rasanya tetap kosong? Kenapa makin sering tampil, makin tidak mengenali diri sendiri? Hari ini, kita akan menyelami pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa kita lebih sibuk membangun citra daripada membangun diri? Citra bukan sekedar tampilan. Ia adalah representasi diri, gambar yang ingin kita bentuk dan perlihatkan kepada dunia. Bukan selalu palsu, tapi jarang sepenuhnya jujur. Konsep ini bukan hal baru. Bahkan sebelum era media sosial, manusia sudah lama memakai topeng sosial. Filsuf Romawi seperti Seneca dan Cicero menulis tentang pentingnya menjaga reputasi, menjaga wajah di depan publik. Sosiolog Erving Goffman menyebut kehidupan sosial sebagai panggung. Di panggung itu, kita semua adalah aktor. Kita punya peran depan dan peran belakang. Peran depan adalah apa yang orang lihat, ekspresi, bahasa tubuh, pencapaian, gaya berpakaian. Peran belakang adalah siapa kita saat tidak sedang dilihat. Dulu, kedua peran ini punya ruang dan waktu masing-masing. Tapi sekarang, berkat media sosial dan dunia digital, kita selalu berada di depan panggung. Semua momen bisa direkam, diunggah, dinilai. Dalam situasi seperti ini, kita terdorong untuk menyusun narasi hidup yang layak tampil. Ini bukan sepenuhnya salah, karena pada dasarnya manusia memang makhluk sosial. Kita butuh pengakuan, kita ingin diterima, kita ingin dianggap bernilai oleh kelompok kita. Psikolog Abraham Maslow menempatkan penghargaan sosial sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa rasa dihargai, kita merasa tidak punya tempat. Tapi masalah muncul ketika kita menggantikan jati diri dengan citra. Kita mulai lebih peduli bagaimana terlihat sukses daripada bagaimana menjadi berkembang. Lebih peduli terlihat bahagia daripada sungguh-sungguh merasakannya. Contohnya, kita bekerja keras, bukan demi pertumbuhan, tapi demi status. Kita pergi berlibur, tapi lebih fokus memotret daripada menikmati. Kita berbagi momen, tapi hanya yang Instagramable. Dalam jangka pendek, membangun citra bisa meningkatkan kepercayaan diri. Tapi jika dilakukan terus-menerus, tanpa refleksi, maka kita makin jauh dari diri sendiri. Dan ketika kita makin tergantung pada pengakuan orang lain, perlahan kita kehilangan kemampuan untuk mengenali apa yang sungguh aku inginkan, apa yang sungguh aku rasakan. Media sosial tidak diciptakan untuk merusak psikologis kita. Awalnya, platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok hanya bertujuan menghubungkan. Tapi dalam prosesnya, media sosial menjadi panggung utama citra diri. Kenapa? Karena ia memberi feedback instan, likes, komentar, share. Dan otak manusia suka kepastian. Ketika unggahan kita dihargai, kita merasa berarti. Menurut studi dari UCLA's Brain Mapping Center, menerima like di media sosial mengaktifkan sistem reward di otak. Area yang sama ketika kita menerima hadiah atau pujian secara langsung. Ini menjelaskan kenapa kita bisa kecanduan validasi. Lebih dari itu, kita mulai mengejar pola-pola yang disukai algoritma. Konten yang lucu, estetik, menyentuh, dramatis, semua itu dipromosikan. Dan akhirnya, kita pun menyesuaikan. Kita jadi content creator. Bahkan dalam hidup pribadi, kita membentuk personal brand. Kita menyusun narasi. Masalahnya, kita mulai menghindari momen yang tidak fotogenik, tidak Instagramable, tidak pantas diunggah.
kita menyembunyikan hari-hari buruk, kegagalan, kebosanan. Kita cenderung membagikan kebahagiaan, bukan kejujuran. Peneliti dari University of Copenhagen menyebut ini sebagai highlight reel effect, yaitu kita hanya melihat sisi terang orang lain dan membandingkannya dengan kehidupan kita yang nyata, yang penuh naik turun. Hal ini bisa memicu social comparison, rasa rendah diri, dan bahkan depresi. Media sosial memperkuat budaya performatif. Kita tidak hanya hidup, tapi memainkan peran. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari kita merasa bersalah ketika tidak tampil bahagia, ketika tidak produktif, ketika tidak cukup menarik. Padahal, hidup tidak harus selalu tampil. Hidup itu dirasakan, diselami, bukan cuma ditampilkan. Kamu pernah merasa lelah, padahal tidak melakukan apa-apa. Mungkin yang lelah bukan tubuhmu, tapi identitasmu. Ketika setiap hari kamu tampil sebagai versi yang ideal, kamu mulai menjauh dari siapa dirimu yang sebenarnya. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai identity fatigue. Kelelahan menjadi diri yang bukan kamu sepenuhnya. Misalnya, kamu dikenal sebagai orang ceria. Tapi suatu hari kamu sedih dan merasa tidak enak menunjukkannya. Kamu dikenal produktif. Tapi ketika ingin istirahat, kamu malah merasa bersalah. Identitas publik bisa menjadi penjara. Kamu terjebak harus selalu menjadi apa yang dunia harapkan. Dan ketika kamu mencoba menjadi jujur, menampilkan sisi lain yang lebih rentan, kamu takut ditolak. Takut kehilangan citra yang sudah kamu bangun. Inilah paradoksnya. Semakin banyak kamu dikenal, semakin besar tekanan untuk mempertahankan versi ideal itu. Akhirnya, kamu hidup dengan dua dunia, yang kamu tunjukkan dan yang kamu simpan sendiri. Dampaknya, alienasi diri, kesepian yang aneh, meskipun dikelilingi banyak interaksi, karena kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengenalmu. Psikolog Carl Rogers, tokoh penting dalam terapi humanistik, menyebut bahwa manusia baru bisa tumbuh utuh jika ada kesejajaran antara self-image dan actual self. Artinya, antara siapa yang kamu tampilkan dan siapa kamu sebenarnya. Jika dua hal itu terlalu jauh berbeda, maka akan muncul konflik batin yang menyakitkan. Dan inilah yang banyak kita rasakan hari ini. Kita tampil baik, tapi tidak merasa baik. Kita diapresiasi, tapi tidak merasa layak. Citra memang penting. Ia memudahkan kita diterima, memberi arah dalam bergaul, dan bahkan melindungi privasi. Tapi satu pertanyaan penting harus kita ajukan. Siapa aku? Jika tidak ada yang melihat, jika tidak ada like, tidak ada komentar, tidak ada pengakuan publik, apakah aku tetap merasa bernilai? Pertanyaan ini terasa sederhana, tapi menyentuh inti dari krisis identitas zaman ini. Sosiolog Charles Cooley memperkenalkan istilah looking glass self, bahwa kita cenderung membentuk persepsi tentang diri kita berdasarkan bagaimana kita mengira orang lain melihat kita. Artinya, kita tidak hanya menjadi diri sendiri, tapi menjadi bayangan dari persepsi orang. Itulah mengapa banyak orang merasa gelisah ketika tidak mendapat respons atas unggahan mereka. Karena diam-diam, kita mengaitkan validasi dengan eksistensi. Kita tidak lagi hanya ingin didengar, kita ingin diakui. Dan jika tidak ada yang melihat kita, kita merasa tidak benar-benar ada. Tentu ini tidak berarti kita salah menggunakan media sosial atau salah membangun citra. Tapi ketika eksistensi diri hanya bergantung pada dilihat, kita sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Contohnya bisa kita temukan dalam banyak fenomena saat ini. Orang yang merasa bersalah kalau tidak posting apapun dalam sehari. Perasaan kurang ketika melihat pencapaian orang lain di timeline. Obsesi membentuk feed yang estetik, walau hidupnya sedang kacau. Dan secara kolektif, kita sedang membangun budaya di mana emosi yang valid hanyalah kebahagiaan. Keberhasilan yang layak dibagi hanyalah yang visual. Kelelahan, kekosongan, ketidaktahuan dianggap tidak pantas dibagikan. Masalahnya, itu semua juga bagian dari kehidupan. Kalau kita menghapusnya dari narasi diri kita, kita bukan sedang jujur.
kita sedang mengasingkan sisi manusiawi dari diri kita sendiri. Inilah yang membuat kita kadang merasa, aku dikenal tapi tidak dimengerti. Aku diikuti tapi tidak benar-benar dilihat. Aku tampil tapi kosong. Akhirnya muncul kehampaan eksistensial, bukan karena tidak ada yang menyukai kita, tapi karena kita tidak tahu lagi siapa kita tanpa mereka. Filsuf Jean Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai simulakra, kehidupan yang tidak lagi merujuk pada realita, tapi pada simbol tentang realita. Dalam konteks kita tidak lagi menjalani hidup, kita menjalani simulasi dari hidup yang terlihat menarik. Di titik ini, satu-satunya jalan keluar adalah kembali menyusun ulang pusat identitas kita. Bukan berdasarkan komentar, notifikasi, atau reaksi, tapi berdasarkan nilai yang lebih dalam. Apa yang aku anggap bermakna? Siapa aku saat tidak ditonton? Apa yang tetap ingin kulakukan, bahkan jika tidak ada yang mengapresiasi? Karena ketika kamu bisa menjawab itu, dan hidup dari titik itu, maka kamu tidak lagi jadi bayangan dari ekspektasi dunia. Kamu kembali menjadi dirimu sendiri, dan itu jauh lebih kuat daripada sekadar terlihat. Lalu, bagaimana caranya kita pulang ke diri sendiri? Bagaimana mungkin kita kembali ke sesuatu yang lama kita tinggalkan, yang bahkan kini terasa asing? Jawabannya bukan dengan mundur dari dunia, bukan juga dengan anti media sosial, tapi dengan menyadari kembali cara kita hadir di dunia ini. Langkah pertama adalah kesadaran. Kesadaran saat kita sedang berusaha tampil, kesadaran saat kita sedang membandingkan, kesadaran saat kita merasa tidak cukup, padahal tidak ada yang kurang. Kesadaran kecil ini penting, karena ia adalah pintu pulang. Kamu tidak bisa kembali ke diri sendiri kalau kamu tidak sadar sedang menjauh. Langkah kedua adalah menciptakan ruang tanpa penonton. Ini bisa sesederhana, menulis jurnal, bukan untuk dibaca orang lain. Melakukan sesuatu tanpa mendokumentasikannya. Berjalan tanpa ponsel. Mendengarkan lagu tanpa niat membuat story. Aktivitas ini bukan buang waktu. Mereka adalah latihan kehadiran, latihan keutuhan. Langkah ketiga, berani jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kamu lelah, bahwa kamu tidak tahu semuanya, bahwa kamu ingin istirahat. Karena kejujuran yang paling sehat bukan yang kita bagikan ke publik, tapi yang kita bisikan ke dalam hati kita sendiri. Langkah keempat, membangun relasi yang tidak transaksional. Cari orang-orang yang menerima kamu, bukan karena citramu, tapi karena keberadaanmu. Relasi di mana kamu boleh gagal, bingung, atau tidak produktif, dan tetap dipeluk. Dan terakhir, tentukan kembali nilai hidupmu. Bukan berdasarkan apa yang disukai algoritma, tapi apa yang membuatmu merasa hidup. Apa yang kamu lakukan diam-diam, tanpa sorak-sorai. Apa yang membuatmu damai, meski tidak viral. Apa yang ingin kamu kerjakan, walau tak akan di-like. Inilah titik pulang. Titik di mana kamu tidak lagi tampil demi diterima, tapi menjalani hidup yang kamu terima dengan penuh kesadaran. The filsuf Alan Watts pernah berkata, "Trying to define yourself is like trying to bite your own teeth." Artinya, kita tidak perlu mengejar keaslian dengan penuh tekanan. Kita hanya perlu hadir, apa adanya. Jadi, kenapa kita lebih sibuk membangun citra daripada diri? Karena dunia memberi lebih banyak hadiah pada yang terlihat. Tapi hadiah yang paling berarti adalah saat kita berani kembali ke diri sendiri. Bukan versi terbaik, bukan versi teredit, tapi versi yang hidup, yang nyata, yang utuh. Dan kamu bisa memilih pulang hari ini, tanpa harus menunggu momen yang sempurna. Karena kamu, seperti sekarang, sudah cukup.